واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. وحينئذ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه فاستجاب لقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بأن صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي حتى اجتمعوا فجعل الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. Alhamdulillah. Awalan pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari yang berkah ini insyaallah kita kembali diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah, di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah sehingga menghapus semua dosa-dosa kita, menutupi kekurangan kita, sehingga insya Allah kita menjadi hamba yang diridai oleh Allah, diridai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah, daya tarik beliaulah yang menjadikan kita mau berkumpul di tempat ini. Ulama mengatakan tidak ada satu perkumpulan dari perkumpulan Islam yang mana perkumpulan tersebut perkumpulan yang baik, perkumpulan yang berkah, kecuali penyebab dari perkumpulan tersebut, musabbabnya dan musabbibnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang dari rumah, mungkin ada yang meninggalkan pekerjaannya, kesibukannya, ada yang meninggalkan waktu istirahatnya, ada yang meninggalkan kehobiannya, duduk mau bersama di sini. Ini semua adalah daya tarik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Nabi yang ada di sini, ya, luar biasa sekali. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini salah satu cara kita mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kita bukan lain hanya untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Niat kita hanya untuk membanggakan. Walaupun banyak daripada waktu-waktu kita yang lalai, banyak dari waktu-waktu kita yang mungkin memalukan, tapi insya Allah dengan satu saat ini semua waktu tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua waktu tersebut dilupakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatkan kita hadir majlis taklim, niatkan ketika kita hadir untuk mendengar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatkan ini waktu cuma 1 jam, paling lama itu. Habibnya juga tak sanggup mungkin 1 jam ngoceh, paling lama lah 1 jam. Niatkan 1 jam itu aku niatkan untuk menutupi kekurangan dari waktuku 23 jam. Waktu kita ini 24 jam, dikurangi 1 jam untuk majlis taklim. Niatkan 1 jam ini mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
1 jam tersebut menutupi kekurangan daripada 23 jam sisa waktu kita. Sehingga insya Allah ketika nanti menghadap Allah, menghadap Nabi, semua waktu kita penuh dengan cahaya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita lihatkan. Alhamdulillah, setelah libur dikarenakan bulan suci Ramadan, Lebaran Idul Fitri, kita kembali melanjutkan rutinan kita. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan semangat tahun ini lebih tinggi daripada semangat tahun kemarin. Insya Allah setiap harinya kita menjadi orang yang lebih baik, pribadi kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pembahasan kita pada malam hari ini seperti biasa yaitu kajian sejarah Fiqhus Sirah, kajian sejarah Nabi besar Muhammad yang dipandu dengan kitab Fiqhus Sirah karya Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Yang mana kita ulang sedikit biar nyambung dengan kajian malam ini. Yang mana kita ada di marhalah ats-tsalitsah, bisa dibilang marhalatus tsalitsah, fase ketiga, bab ketiga, masa ketiga dari kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehidupan Nabi itu 63 tahun dibagi 4 bab sama ulama. Bab pertama, apa-apa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi, itu dibahas sama ulama. Dimasukkan ke bab irhasat. Irhasat itu seperti mukjizat, tapi terjadinya sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Itu namanya irhasat. Itu bab pertama. Sudah kita kaji di kajian rutin bulanan ini. Kemudian fase kedua atau bab kedua, Maulidun Nabi atau ba'da wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kelahiran Nabi. Jadi kenapa dibagi sama ulama? Biar gampang kita menghafalnya. Biar gampang kita mengingatnya. Bab kedua, setelah kelahiran Nabi sampai kapan? Sampai diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bab kedua dari kehidupan Nabi yang ada di kitab-kitab sejarah tentunya. Kemudian yang mana di bab kedua itu diceritakan bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana pertumbuhan Nabi Muhammad, Nabi disusui oleh siapa, diasuh oleh siapa, apa yang terjadi dari beliau lahir sampai beliau diutus. Itu semua dibahas di bab kedua. Kemudian bab ketiga, ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hijratihi sallallahu alaihi wasallam. Bab ketiga, fase ketiga, pembahasan setelah Nabi diutus sampai Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Itu bab ketiga. Dari pertama Nabi diutus, bagaimana beliau ketika di Gua Hira didatangi malaikat Jibril turun, bagaimana Nabi dakwah sirran. Nanti bab keempat dari hijrahnya beliau sampai beliau meninggal dunia, wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi gampang kita mengingatnya, 4 bab dalam sejarah yang menceritakan tentang kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di bab ketiga, yaitu setelah diutusnya Nabi Muhammad, yang mana ada di pembahasan al-jahru bid-dakwah. Bagaimana Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara terang-terangan. Bab sebelum ini, sebelum ikhtitam kemarin, itu kita sebutkan bahwasannya Nabi itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperintahkan untuk langsung dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Dari umur beliau 53 tahun
Afwan, dari umur beliau 40 tahun diutus sama Allah sampai umur beliau 43 tahun. Itu dakwanya sirron. Apa itu sirron? Sirron itu diam-diam. Dari mulut ke mulut. Nabi Muhammad turun, beliau mengajak Siti Khadijah. Imanlah Sayyidina Khadijah. Iman Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi datangi Abu Bakar As-Siddiq, temannya. Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajak teman-temannya yang beliau percayai. Sayyidina Utsman masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Zubair bin Awam masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk. Ini semua secara diam-diam mereka lakukan ketika menyebarkan agama Islam di 3 tahun pertama. Secara diam-diam. Setelah 3 tahun berjalan dakwah tersebut, dan kita sebutkan bagaimana sabarnya Nabi Muhammad dalam berdakwah diam-diam. Ini termasuk metode dakwah, cara berdakwah yang harus diikuti oleh pewaris-pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ada waktunya kita harus diam. Ada kemungkaran, jelas kezaliman, jelas bahwasannya ini perbuatan yang tidak benar. Tapi terkadang ada waktu di situ kita tidak bisa menentangnya secara terang-terangan. Harus kita ambil apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad, karena ketika orang mengklaim dirinya da'i ilallah, mengklaim dirinya pewaris Nabi Muhammad, mengaku bahwasannya dia ingin mengajak orang lain ke jalan Allah, kalau bukan jalan Nabi yang dia ikuti, maka jalan siapa yang akan dia ikuti? Ikuti jalan Nabi. Nah, jadi terkadang memang ada satu zaman, ada satu waktu kita tidak bisa menentang kezaliman secara terang-terangan. Apakah itu pernah terjadi kepada Nabi? Pernah. Kapan? 3 tahun di awal masa utusan beliau. 3 tahun beliau sabar. 3 tahun beliau diam. 3 tahun beliau hanya mengajak kerabat-kerabatnya. Hanya mengajak orang yang beliau yakin orang ini kalau tidak masuk Islam, tidak akan membongkar rahasia beliau. Itu yang diajak sama Nabi. Jadi umpama ada yang diajak sama Nabi menolak untuk masuk Islam, tapi Nabi yakin ini orang pasti tidak akan membongkar rahasia beliau, bahwasannya beliau membawa agama baru. Jadi sebelum Nabi menawarkan, sebelum Abu Bakar Siddiq menawarkan, mereka katakan kepada yang ditawarkan, aku ada tawaran. Kalau kau mau menerimanya, ini sangat bahagia sekali. Tapi kalau kau tidak mau menerimanya, tolong diam. Jangan dipublikasikan. Jangan diviralkan. Jangan disebarkan. Begitu. Sayyidina Utsman menerima Islam. Ada yang tidak menerima, tapi mereka diam, menjaga rahasia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sabar di situ. Nah, jadi kalau kita ingin tahu tindakan mana yang dilandasi oleh hawa nafsu dan tindakan mana yang dilandasi oleh betul niat untuk Allah, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bisa mengikuti jejak jalan Nabi. Ketika kita tidak bisa menahan amarah kita, tidak bisa menahan untuk diam, padahal itu waktunya diam, berarti itu menunjukkan ini dilandasi hawa nafsu, bukan dilandasi niat yang tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tahun Nabi bertahan, karena beliau adalah utusan Allah. Setiap langkah gerak-gerik beliau harus mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 tahun, turunlah ayat yang berbunyi, Allah berfirman, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Turun ayat ini. Wahai Muhammad, isda,
Apa arti isda? Isda itu tantanglah, tampakkanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah, wa a'rid 'anil musyrikin, dan lawanlah orang-orang yang tidak iman kepada Allah, tapi lawannya bukan dengan pedang, bukan dengan jihad, lawan dengan argumen. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ketika ayat ini turun, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil, dan turun ayat kedua, wa andir ashiratakal akrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ingatkanlah ashiratakal akrabin, keluargamu yang terdekat dulu. Jadi sebelum Allah perintahkan Nabi untuk mengajak semua penduduk Mekah, kata Allah, wahai Muhammad, ajak dulu kerabat-kerabatmu terdekat. Karena kalau dihitung dari segi nasab, penduduk Mekah semuanya adalah kerabat. Mereka semua ada kaitannya di nenek moyang mereka. Makanya Allah katakan, keluargamu dulu yang terdekat, wahai Muhammad. Nabi panggil. Nabi panggil. Ya Bani Abdus Syams. Nabi panggil. Wahai anak Abdus Syams. Abdus Syams ini saudara dengan Abdul Muttalib. Afwan, bukan. Abdus Syams ini saudara Abdul Manaf. Jadi Abdus Syams itu dekat kerabatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi panggil. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Syams, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Murrah bin Ka'ab. Nabi panggil semua. Ini kerabat Nabi yang terdekat. Nabi panggil. Apa kata Nabi Muhammad? Angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, putriku, selamatkan dirimu dari api neraka. Sebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaha. Karena kata Nabi, kalau kalian tidak menyelamatkan diri kalian dari api neraka, tidak masuk Islam, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Jadi ketika Allah memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terang-terangan pun, itu yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk diajak adalah keluarga terdekat. Ini kata ulama, pesan juga buat kita. Kalau kita mengajak orang lain, kita dakwah kemana-mana, kita ngajak orang lain untuk ke jalan Allah, tapi istri, anak, orang yang di rumah kita tidak becus sholatnya, itu tidak benar. Pertama yang harus kita perbaiki, keluarga kita dulu, yang tinggal serumah dengan kita. Pertama kali yang harus kita perbaiki adalah yang kita bertanggung jawab atas mereka. Itu utama. Jadi kalau mau dakwah kemana-mana, tapi anak di rumah tidak sholat, tidak usah dakwah, mendingan ajari dulu anakmu untuk sholat. Dan ini peluang untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Tidak mesti orang yang menjadi da'i ilallah ingin mengambil kemuliaan, mengajak orang lain ke jalan Allah, tidak mesti harus tampil di podium. Tidak mesti harus memegang mikrofon. Tidak mesti harus masuk live streaming. Tidak mesti. Ketika kita mengajak istri kita, menegur anak kita, melanggar perintah Allah, ada yang sholatnya telat, kita tegur, itulah dakwah di jalan Allah. Ada yang belum sholat, ada yang tidak menutup aurat, ada yang macam-macam. Ini kan pelanggaran sekarang macam-macam kan. Makin tahun maksiat itu makin jadi. Makin tahun makin banyak modelnya. Makin banyak gayanya. Sampai kadang bingung. Penipuan macam-macam sekarang. Nah, jadi kalau kita meluruskan orang yang ada di rumah kita, itu berarti kita sudah mendapatkan kedudukan da'i ilallah. Orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ibu-ibu di rumah, jangan takut. Dapat bisa kedudukan tersebut. Ketika ibu mendidik anaknya untuk sholat, mendidik anaknya untuk menutup aurat, mendidik anaknya untuk tidak bertemu dengan sembarangan orang, itu sudah mendapatkan kedudukan da'iyah ilallah. Mengajak orang lain ke jalan Allah. Jadi jangan dikira, udah mondok pengen jadi ustazah keliling-keliling dakwahnya. Tapi suami tidak diurus di rumah. Jangan. Anak tidak diurus di rumah. Jangan. Buat apa? Gitu. Kan banyak itu sekarang. Perempuan pengen viral, pengen jadi ustazah, keliling-keliling kemana, tapi yang di rumah tidak diurus. Itu tidak becus berarti. Tidak benar itu. Kenapa? Lihat Nabi Muhammad. Wa andir ashiratakal akrabi. Kata Allah, wahai Muhammad, ingatkanlah dulu keluargamu. Dipanggil sama Nabi, keluarganya. Di ayat lain, Allah perintahkan kita semua, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Selesai kita sudah menjaga keluarga kita, anak kita bisa sholat. Betapa banyak sekarang anak yang tidak bisa sholat. Sudah nutup aurat, betapa banyak sekarang perempuan yang tidak menutup aurat. Dan mereka anggap itu biasa. Masalahnya, mungkar tapi dianggap biasa. Itu yang masalah. Keteledoran tapi dianggap itu bukan satu kesalahan. Mukhalafah, dia tidak anggap itu mukhalafah. Hati-hati. Umpama misalkan ada maksiat yang kita lakukan, tapi kita masih tahu, kita yakin ini maksiat, ini tidak diridhai oleh Allah, insya Allah ada kemungkinan kita akan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita masih merasa ini dosa. Tapi yang lebih parah, yang tidak ada kemungkinan untuk kembali ke jalan Allah, ketika ada satu orang melakukan pelanggaran, kemaksiatan, dia anggap itu hal yang biasa. Ini musibah terbesar. Jadi musibah terbesar bukan perempuan tidak menggunakan jilbab di jalan, bukan itu. Walaupun itu maksiat. Bukan perempuan boncengan dengan laki-laki yang bukan mahram, bukan itu. Tapi musibah terbesar mereka anggap itu hal yang biasa. Mereka anggap itu bukan maksiat, bukan pelanggaran di dalam ajaran Islam. Itu yang musibah terbesar. Kalau umpama dia boncengan dengan laki yang bukan mahram, tapi dia yakin itu dosa, insya Allah ada kemungkinan untuk dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus kita luruskan pertama kali, yang kita bertanggung jawab kepada mereka. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alasannya di dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan, ku anfusakum ahlikum nara. Wahai bapak, wahai ibu, perhatikan anak-anak kalian. Wahai para suami, perhatikan istri-istri kalian. Kenapa? Nanti takutnya di akhirat seperti yang digambarkan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Takutnya nanti di akhirat ketika mau dihisab oleh Allah, ini suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapak dan ibunya. Tidak mau ketemu, takut saling tuntut. Nah, keluarga seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau memang betul cinta, sayang sama keluarga, bukan semua keinginannya kita cukupi, tapi lihat bagaimana ibadahnya. Lihat bagaimana sholatnya. Lihat ada tidak yang melanggar perintah Allah. Biarlah kita pukul dia di dunia. Biarlah dia menangis di dunia daripada dia menangis di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pelajaran ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajak keluarganya terlebih dahulu, ini Nabi, apalagi kita. Jangan sampai kita fokus keluar, tapi rumah kita
tidak kita urus. Rumah kita bukan rumah yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian setelah Nabi panggil semua keluarganya, Nabi ajak mereka masuk Islam, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, baru setelah itu Nabi panggil semua penduduk Makkah. Apa kata Nabi? Dipanggil sama Nabi, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, semua kelompok kabilah-kabilah itu dipanggil sama Nabi. Sampai-sampai orang yang tidak bisa keluar mengirim wakil, coba keluar. Kenapa Muhammad manggil semua orang? Dikumpulkan sama Nabi. Ketika mereka sudah kumpul semua di hadapan Nabi, ini kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak langsung mengatakan, aku adalah utusan Allah. Semalam aku dapat wahyu, ayo masuk Islam. Tidak. Cerdasnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kata Nabi, wahai penduduk Mekah, umpama, kata Nabi, umpama aku mengatakan, di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Itu Nabi. Jadi kata Nabi, umpama sekarang aku ngomong, di belakang gunung, gunung yang ada di kota Mekah, itu ada pasukan berkuda siap untuk menyerang kita. Kira-kira kalian percaya tidak dengan ucapanku? Apa jawab mereka? Serentak mereka menjawab, ma jarrabna 'alaika kadiba. Kami percaya wahai Muhammad karena kami tidak pernah mendapatkan kamu itu berbohong. Tidak pernah Nabi berbohong. Jadi beliau itu sebelum diutus oleh Allah sudah dijuluki Al-Amin. Orang yang sangat bisa dipercaya. Tidak pernah Nabi berbohong. Makanya sifat berbohong itu paling tidak bagus untuk seorang mukmin. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayasriqul mu'min? Apakah orang mukmin mencuri? Naam yasriq, kata Nabi. Iya, bisa jadi. Ketika dia jatuh ke dalam pelanggaran, lupa dia dengan daratannya, akhirnya dia mencuri. Tapi masih mukmin. Artinya sifat imannya masih ada. Ya Rasulullah, ayaznil mu'min? Apakah orang mukmin bisa berzina? Naam, kata Nabi. Iya. Bukan Nabi menganggap enteng perbuatan zina, na'udzubillah, bukan. Tapi kata Nabi, tidak menutup kemungkinan orang mukmin jatuh ke perbuatan berzina. Iya, kata Nabi. Kemudian sahabat lagi bertanya, ya Rasulullah, ayakdzibul mu'min? Apakah seorang mukmin mungkin berdusta, berbohong? Apa jawab Nabi? La, al-mu'min la yakdzib. Kata Nabi, tidak. Mukmin tidak mungkin berbohong. Jadi mukmin mencuri bisa. Walaupun ada hukumannya, tangannya dipotong, macam-macam hukumannya kan. Mukmin berbuat zina bisa, masuk akal kata Nabi. Walaupun ada hukumannya. Kalau belum menikah cambuk 100 kali, kalau sudah menikah dilempari batu sampai meninggal. Itu hukumannya. Tapi mukmin berbohong, la, kata Nabi. Al-mukmin mayakdzib. Orang mukmin tidak mungkin berbohong. Berarti yang suka berbohong, na'udzubillah, itu sifat imannya lagi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berbohong. Katakan qulil haq walau kana murran. Katakan apapun alasannya walaupun alasan itu pahit. Walaupun alasan itu pahit. Walaupun orang akan mencemooh kita. Walaupun orang akan mencaci kita. Katakan jangan bohong yang penting. Karena bohong itu bukan sifat seorang mukmin. Bahkan kebalikan, termasuk sifat munafik adalah kalau ngomong suka berbohong. Maka dari itu sifat berbohong adalah sifat yang paling dijaga oleh Allah dari Nabi Muhammad SAW. Dari sebelum beliau diutus oleh Allah, beliau sudah terkenal Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Nah, diperkuat lagi oleh Nabi, keyakinan tersebut, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapati dari diri Nabi selama 43 tahun,
ketika Nabi mengatakan hal yang tadi kita baca. Kata Nabi, umpama ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita di balik gunung, apakah kalian percaya kepadaku? Iya, kami percaya. Padahal Nabi di depan mereka. Kata mereka, kami percaya karena engkau, wahai Muhammad, tidak pernah berbohong. Di situ baru Nabi mulai dakwahnya. Setelah argumen dimantapkan oleh Nabi, mereka sendiri yang mengatakan bahwasannya Nabi tidak pernah berbohong, baru Nabi katakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kata Nabi, kalau begitu, wahai penduduk Mekah, aku ingin menyampaikan satu pesan. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadhir, yang membawa ancaman untuk orang yang tidak mau iman kepadaku. Langsung, semuanya ada yang menutup telinganya, ada yang langsung mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan anta kadzab, engkau pembohong wahai Muhammad, ada yang macam-macam jawaban mereka. Faqala Abu Lahab, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana. Celaka kau wahai Muhammad. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi, tetangganya Nabi Muhammad SAW, dan dia ini besannya Nabi. Karena Abu Lahab punya dua putra, Utsbah dan Utaibah. Dua-duanya sudah diakad. Cuman baru akad, ijab kabul. Sudah diakad kepada putri Nabi, Siti Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Jadi Abu Lahab paman, tetangga, sekaligus besan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena bukan orang pilihan dari Allah untuk iman, lihat kata Abu Lahab, celaka kau wahai Muhammad. Apakah karena alasan ini kau mengumpulkan kami? Jadi yang tadinya barusan belum air ludah kering, Nabi mengucapkan, apakah kalian percaya kepadaku? Mereka katakan, kami percaya, kau tidak pernah berbohong wahai Muhammad. Artinya kepercayaan mereka 100% kepada Nabi. Tapi ketika Nabi mengatakan, aku adalah utusan Allah, jawab mereka, celaka kau wahai Muhammad kau pendusta, macam-macam jawaban mereka. Makanya, anak-anak dari pembesar-pembesar penduduk Mekah itu banyak yang masuk Islam karena mereka tahu bahwasannya orang tua mereka itu memang salah tidak mau iman kepada Nabi. Kenapa begitu? Karena yang mereka tahu dari dulu orang tua kami itu muji-muji Nabi Muhammad. Muhammad ini jujur, Muhammad ini baik, bagus. Ketika Muhammad mengatakan bahwasannya ada ajaran baru, langsung mereka berubah 180 derajat. Di situ anak-anak mereka banyak yang tidak percaya dengan orang tua mereka. Makanya ada namanya Suhail, punya anak Abdullah, iman kepada Nabi. Mus'ab bin Umair, iman kepada Nabi, orang tuanya tidak iman. Abu Ubaidah, iman kepada Nabi, orang tuanya tidak iman. Jadi banyak dari pemuda yang ikut Nabi, padahal bapak mereka adalah musuh besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka jelas, asal muasalnya karena mereka memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dicaci Nabi Muhammad. Abu Lahab, paman beliau, tetangga beliau, besan beliau. Jadi kalau ada orang berdakwah di jalan Allah, tapi tidak sabar dan tidak sanggup menerima cobaan dari masyarakat, maka stopkan dakwahnya. Jangan dilanjutkan. Kenapa jangan dilanjutkan? Namanya orang berdakwah di jalan Allah, ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, pasti ada saja cobaannya. Pasti. Dan orang yang berada di bawah naungan Nabi Muhammad, orang yang berada di jalan yang lurus, juga pasti ada cobaannya. Pengikut yang sering hadir majlis taklim, ada cobaannya nanti. Kenapa ada cobaan? Memang itu jalan yang dituliskan oleh Allah. Lihat sahabat Nabi ketika iman kepada Nabi. Apakah cuma Nabi yang dapat cobaan? Tidak. Sahabat yang iman kepada Nabi pun mendapatkan cobaan dari Allah. Biar ditampakkan mana yang tulus, mana yang tidak tulus. Ammar bin Yasir ketika masuk Islam,
dan mengajak kedua orang tuanya, Yasir, bapaknya, Sumayyah, ibunya. Ini Ammar dan bapak ibunya itu mantan budak Abu Jahal. Jadi ibunya Ammar, sahabat Nabi, mantan budak Abu Jahal, dimerdekakan, menikah dengan laki-laki bernama Yasir, punya anak namanya Ammar. Ketika tiga orang ini mengikuti ajaran Nabi, dipanggil oleh Abu Jahal, diikat oleh Abu Jahal, dan dijemur di panasnya terik matahari Mekah, di padang pasir. Disiksa, 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 sampai-sampai Ammar punya bapak Yasir dan ibu Sumayyah meninggal dunia karena disiksa oleh Abu Jahal. Mereka bukan nabi, tapi mereka pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mau ikut berada di bawah naungan dakwah Nabi besar Muhammad itu harus siap-siap dengan cobaan. Harus siap-siap dengan cobaan. Karena Allah katakan yang paling banyak cobaan adalah Nabi, kemudian seterusnya. Yang makin tinggi kedudukan seseorang, makin banyak cobaan orang tersebut. Ya, karena tidak ada yang namanya gratis itu tidak ada. Makan wajib bayar. Nikah wajib bayar mahar. Kan semua begitu. Tidak ada yang gratis. Pengen dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, juga tidak gratis. Siap bayar apa ini? Makanya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka siap dengan akibat yang mereka lakukan, mereka sabar ketika disiksa oleh musuh-musuh Allah, oleh musuh-musuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, setelah mereka mencaci, setelah mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab mencaci Nabi, tabban laka ya Muhammad, celaka kau wahai Muhammad. Apakah karena ini kau mengumpulkan kami? Apakah Allah diam? Tentu Allah tidak diam. Ketika yang dicaci adalah kekasihnya, langsung Allah turunkan surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Kau wahai Abu Lahab mencaci, kau mengatakan kekasihku Muhammad celaka, sesungguhnya kaulah yang celaka. Langsung. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah membalas orang yang mencacinya. Nabi Muhammad tidak pernah membalas orang yang berbuat zalim kepadanya, tapi yang membalas langsung Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, "Oh Muhammad ini gila." Turun ayat, "Ma anta binikmati rabbika bimajnun." Oh, tidak gila wahai Muhammad. Ada yang mengatakan, "Oh Muhammad ini penyair." "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah." Surat Yasin. Mengatakan Muhammad ini penyair. Turunkan ayat sama Allah. Muhammad tidak tahu sekali namanya qafiyah syair. Itu tidak tahu. Ada yang mengatakan Muhammad adalah penyihir. Diturunkan ayat sama Allah. Nabi Muhammad bukan penyihir. Ma anta bikahinin wala majnun. Muhammad bukan kahin. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad dukun. Diturunkan ayat sama Allah. Muhammad bukan dukun. Allah katakan di Al-Quran, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Wahai Muhammad, tidaklah mereka mencacimu, kecuali kami akan turunkan jawaban untuk cacian mereka. Jadi setiap orang dari musyrikin Makkah mencaci Nabi Muhammad, yang jawab langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika putra Nabi meninggal semua di masa hidup beliau, Qasim, Abdullah, Tayyib, itu meninggal semua. Mereka mengatakan, oh Muhammad putus asabnya, tidak ada keturunan. Turun ayat, inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, wahai Muhammad, yang mengatakan bahwasanya keturunanmu putus, dialah yang keturunannya bakal putus, kata Allah. Jangan takut, keturunanmu akan terus ada. Makanya Nabi Muhammad katakan berikutnya di hadis, bahwasanya kalau orang-orang keturunan dari anak laki-lakinya, kecuali aku, keturunanku dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Hati-hati,
Kalau ada yang mau sekarang lagi rame nih, mengkritiki nasab Nabi, mengkritiki nasab habaib, itu urusan insya Allah semua terjaga yang hadir. Ya. Kalau keluarga kita ada yang mulai, karena sekarang musibahnya itu semua masuk ke dalam HP. Semua masuk ke dalam HP. Masalahnya di mana? Tapi sampai ke desa kayu besi. Kenapa? Lewat HP. Ada aja orang yang suka menimbulkan fitnah. Ada saja orang yang suka mancing, membuat masyarakat resah misalkan. Jadi hati-hati. Jangan ikuti tuh kelompok-kelompok yang mengkritiki nasab-nasab keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman dulu ada sudah yang mengkritiki nasab Nabi diturunkan oleh Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad yang meragukan atau yang mengatakan kau itu al-abtar, abtar itu arti yang tidak punya keturunan, dialah yang tidak akan punya keturunan. Hati-hati. Tidak usah ikut-ikut masalah itu. Mau benar atau tidak, jangan peduli. Kami disuruh cinta kepada keluarga Nabi, cintai sudah. Keluarga Nabi suruh cinta kepada umat Nabi, cintai. Keluarga Nabi suruh memuliakan umat Nabi Muhammad, mereka juga akan memuliakannya. Ada keluarga Nabi yang tidak becus, ada keluarga Nabi yang akhlaknya tidak baik, ada keluarga Nabi yang melanggar perintah syariat. Itu bukan urusan kita, itu urusan Nabi Muhammad SAW. Tidak usah dikomentari. Kita punya anak kita nakal, ada orang lain yang hukumnya, marah kita. Kita punya anak kita nakal misalkan, anak kita bandel. Tapi yang menghukumnya, yang mengomelinya, yang memarahinya orang lain, marah kita. Sudah, bukan urusan kamu, ini urusan aku. Jadi kalau ada keturunan Nabi Muhammad yang melanggar perintah syariat, keturunan Nabi mabuk, keturunan Nabi tidak sholat, keturunan Nabi buka auratnya, ada, bukan tidak ada. Itu tidak usah kita komentari. Kenapa? Biar kakek mereka yang negur mereka. Biar itu urusan keluarga. Biar mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan gara-gara ada keturunan Nabi yang melanggar, ada keturunan Nabi yang akhlaknya, modelnya itu tidak seperti Nabi Muhammad, kemudian kita meragukan akhirnya kenisbatan keturunan Nabi kepada Nabi. Jangan gara-gara itu kita melakukan hal yang berbahaya tersebut. Ini berbahaya ini. Urusannya berbahaya. Kenapa? Karena ini urusannya dengan Nabi. Iya, kalau yang Anda katakan benar. Tapi kalau yang Anda katakan salah, kalau yang Anda katakan tidak ada buktinya, dengan muka apa Anda akan menghadap Nabi Muhammad di hari kiamat? Kalau ada orang nih, yang ngutek-ngutek, itu ngutek-ngutek itu bahasa Palembang. Urusannya tiap hari ngomentari masalah nasab Ahlul Bait. Meragukan bahwasannya habaib yang ada di Indonesia bukan keturunan Nabi. Bayangkan, semua mereka katakan bukan keturunan Nabi. Di antara mereka ada wali Allah. Di antara mereka ada orang yang sangat dekat dengan Allah. Di antara mereka ada orang yang Allah berikan apapun yang mereka mau. Dia katakan bukan keturunan Nabi. Berarti nanti di hari kiamat dia bukan hanya menghadapi Nabi. Dia bukan hanya menghadapi Imam Ali. Bukan hanya menghadapi Siti Fatimah, dia akan menghadapi Imam Hussein, dia akan menghadapi Ali Zainul Abidin As-Sajjad, dia akan menghadapi Muhammadul Baqir, akan menghadapi Ja'far Shadiq. Ini orang hebat semua. Dia akan menghadapi para ulama, para habaib, wali-wali yang besar. Kenapa kau meragukan nasab kami? Bahaya atau tidak? Bahaya. Umur kita tidak panjang. Umur umat Nabi Muhammad 70-80 tahun. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Jadi kalau ada di grup yang nge-share masalah keturunan Nabi, tidak usah dibuka. Tidak usah dibaca. Ada yang nge-share misalkan masalah, sekarang nasab yang ada di Indonesia tidak jelas. Tidak usah dibaca. Tidak usah diurusi. Apa yang Allah perintahkan? Lihat, kata Allah. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, umat Nabi, sampai nanti hari kiamat, itu adalah umat Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak minta balasan apapun kepada kalian,
illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian mencintai keluargaku sampai nanti hari kiamat. Itu yang diminta sama Nabi. Dan yang diminta sama Nabi itu melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gara-gara hal yang tidak pasti akhirnya kita tidak mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cerudian bahasa Palembang. Jangan kita mau ngurusi urusan yang tidak ada faedahnya buat kita. Umur kita pendek, harus kita perbanyak amal kita, manfaatkan sisa waktu kita, ya, manfaatkan sisa waktu kita untuk hal-hal yang menjadi modal agar kita bisa menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan isinya semua manfaat, taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kena firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, yang meragukan kenisbatan nasabmu itu adalah yang tidak punya keturunan. Mereka lah yang nasabnya akan terputus. Itu ada di Al-Quran ini. Jangan sampai kita masuk ayat tersebut. Na'udzubillah min dalik. Jadi tidaklah musyrikin Mekah mencaci Nabi dengan cacian apapun kecuali turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka menentang Nabi Muhammad. Mereka tidak mau iman, bukan karena mereka ragu dengan Nabi, bukan karena mereka mengatakan Nabi pembohong, bukan, tapi karena mereka sombong, tidak mau mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tuh percaya dengan Nabi, tapi cuman karena penyakit sombong. Sekali lagi, penyakit sombong itu penyakit paling bahaya. Ya, iblis diusir dari surga itu karena sombong. Iblis diusir sama Allah. Iblis makhluk yang paling alim, makhluk yang paling banyak ibadah. Malaikat tuh belajar sama iblis. Tapi diusir sama Allah karena sombong. Ketika dia mengatakan, aku lebih baik dari Adam, langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang rendah hati, mutawadhi, tawadhu, itu akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mau iman kepada Nabi bukan karena mereka ragu dengan kebenaran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, bukan karena mereka dulu pernah meyakini Muhammad adalah pendusta, pembohong, Muhammad orang yang tidak baik, bukan. Tapi mereka tidak mau iman karena mereka sombong, tidak mau mengikuti. Dipikir mereka Nabi itu mau jadi raja. Dikira mereka Nabi mau mengatur mereka. Dikira mereka akan berada di bawah kakinya Nabi Muhammad. Padahal bukan itu keinginan Nabi. Ini adalah nubuwah. Nubuwah itu bukan khilafah. Nubuwah itu bukan kerajaan. Kenabian, risalah itu bukan kerajaan. Makanya dengan bukti ketika Nabi Muhammad meninggal, siapa yang jadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan keluarga Nabi. Ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, baru khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat baru keluarga Nabi. Kalau kenabian, risalah, ajaran yang Nabi bawa adalah kerajaan, dinasti, pasti setelah Nabi meninggal adalah mantunya Ali bin Abi Thalib yang jadi khalifah. Tapi karena kenabian bukan kerajaan, tidak ada urusannya. Bahkan di zaman Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau pisahkan itu secara jelas-jelasan. Ketika beliau dipaksa oleh masyarakat 40.000 orang yang siap mati bersama Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tapi beliau pisahkan itu. Beliau pisahkan Ahlul Bait. Beliau pisahkan keluarga Nabi dari kerajaan. Tidak dipisahkan. 6 tahun cuma beliau menjabat jadi khalifah. 6 bulan. Setelah 6 bulan, ketika beliau melihat bakal banyak darah muslimin yang tumpah karena ingin mati bersama Hasan bin Ali bin Abi Thalib, akhirnya beliau pisahkan itu. Beliau lepas. Biar umat Nabi Muhammad selamat. Jadi
Keluarga Nabi itu harus cinta kepada umat Nabi Muhammad. Keluarga Nabi harus berkorban untuk umat Nabi Muhammad. Begitu juga umat Nabi harus cinta kepada keluarga Nabi. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, rela beliau meninggalkan jabatannya sebagai khalifah yang beliau wariskan dari bapaknya. Beliau terima cemooh daripada orang-orang yang tidak setuju dengan keputusannya. Ketika beliau menyerahkan jabatan 100% kepada Muawiyah, itu banyak yang mencaci Al-Imam Hasan. Wahai orang yang menghinakan pasukan muslimin, ya mudhillal mu'minin, dicaci. Tapi beliau rela. Demi apa? Demi darah ini tidak tertumpah. Demi keselamatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, banyak dari keturunan Nabi yang mereka meninggalkan kerajaan. Ahmad Al-Muhajir, datuknya para habaib yang ada di Indonesia, namanya Ahmad. Ahmad ini namanya Al-Muhajir, itu adalah gelarnya. Kenapa dinamakan Al-Muhajir? Karena beliau adalah orang yang berhijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari Irak. Irak itu adalah dinasti Abbasiyah di situ. Kerajaan di situ. Khilafah di situ. Siasah di situ. Tapi beliau melihat, aku pengen anak keturunanku jauh dari siasah, jauh dari khilafah, jauh dari kerajaan. Beliau tinggalkan negara yang sangat maju, Baghdad. Baghdad itu dikatakan seperti surga dunia dulunya. Baghdad, Madinatus Salam. Itu seperti surganya dunia. Indah sekali. Beliau tinggalkan. Kemana? Hijrah ke Yaman. Hijrah ke Yaman. Tempat yang sangat tandus. Penuh dengan gunung-gunung bebatuan. Beliau tinggalkan Baghdad. Beliau hijrah ke Yaman. Kenapa? Beliau ingin pisahkan bahwasannya kenabian, risalah, keluarga Nabi itu tidak ada kaitannya dengan kerajaan. Nah, jadi musyrikin Mekah, mereka kira ketika Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka kira Nabi ingin menjadi raja. Tapi sesungguhnya Nabi bukan ingin menjadi raja, karena beliau lebih mulia dari raja. Beliau adalah rajanya seluruh raja. Raja, kalau ada yang mengaku raja, tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka dia bukan raja. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, lebih dari raja. Nah, jadi mereka tidak mau iman, bukan karena mereka yakin Nabi pembohong, bukan mereka tidak percaya dengan ucapan Nabi, tapi mereka tidak mau iman karena mereka sombong, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti balasan mereka kepada Nabi dengan gangguan-gangguan yang sangat luar biasa sadisnya, insya Allah akan kita kaji, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan taufik hidayah sehingga kita bisa terus menghadiri majlis-majlis ilmu, kita bisa menghadiri kajian-kajian daripada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.